Sayang tu tak bisa, tak boleh merusak. Nah, tadi orang Ansar mengecewakan apa? Bagi salah tanah kami. Ya Nabi, jangan. Baca roh ya Rasulullah, mereka susah hidupnya. Libatkan mereka berusaha. Buahnya menanam berbagai macam, hasilnya bagi. Nah, disitulah muncul muzara'ah, musaqah, tanah nak nambatang kayu nalah aduk, tanaman nalah tagak. Nah, kini mari tolong jago tanaman ko, airi, jago airnya, jago rumput, jangan tumbuh berwarna gulma, singkirkan, pokoknya rawat. Nah, itu namanya apa? Musaqah namanya. Dua lagi, tanah kosong duduk tanamlah berbagai macam. Itu apa namanya? Muzara'ah. Nah, ini teori yang dimunculkan oleh Nabi dalam kerjasama ekonomi seperti itu. Nah, itu kan pendidikannya tinggi itu. Yang pertama adalah memberikan keahlian lebih tambahan kepada orang-orang Makkah nendak tabiaso bertani. Sekarang mereka bersama dengan saudara-saudara mereka dari Ansar kini beraja bertani. Itu jarah menunjuk seperti itu. Nah, kini kalau orang bercerita tentang bagaimana membangkitkan perekonomian, itu salah satunya tuh yang bisa diambil dari sejarah Nabi. Yang kedua, itu tak membuat manjo. Itu nama kecen. Jadi sayang tu tak merusak. Sayang tidak. Tak, kalau dia agih sesadanya, itu tak tahunya. Para susahnya hidup. Itu dan kini kalau cerita Gen Z, Gen A lah namanya kini. Jadi, kenapa anak-anak muda masalah LGBT akan mudah terjadi? Kita pernah dulu bicara dengan salah seorang dokter yang banyaklah melakukan terapi terhadap korban-korban HIV/AIDS. Jadi apa yang menyebabkan mereka? Di antara, bukan satu-satunya, di antaranya dirusak oleh kasih sayang. Ada orang menyebut salah asuhan. Di mana kok laki-laki melambai-lambai gayanya? Karena salah asuh ada ibu. Raga anak perusi nak dapik-dapik hanya badai anak laki-laki. Itu terjadi itu. Sampai kadang dibadak-badai. Akhirnya mengeceknya berdendang-dendang jadinya lain. Itu salah satu faktor. Maksudnya tumbuh di dalam pertumbuhannya hanya berinteraksi dengan lawan jenis dia orang pedusi saja. Nya main je adiknya pedusi, nya main je eteknya pedusi. Laki-laki enggak. Adik sayangnya uni-uni kah? Adiknya, eteknya, lah jaga gincu-gincu dengan laki-laki. Itu terjadi. Kemudian apa lagi? Salah asuhan sampai ke pendidikan. Di dalam keputusan LGBT itu ada hal-hal yang menyinggung itu tuh. Pendidikan kok kadang tidak membangkitkan jiwa maskulin pria. Aku itu dulu pendidikan nama aja laki-laki kok pandai menari. Kalau dicalik, dia lantiak tangan udah weh. Kalau dulu nak menari orang aja anak laki-laki dulu tuh. Bersilek je dia aja. Jadi kan ada kekeliruan di dalam apa? Di dalam mengasuh. Itu nan wak kecian sayang tapi maru. Itu tidak dilakukan oleh Rasul. Paranya Nabi kesayang ke Fatimah. Tapi kalau walaupun lah belaki sekalipun tengah malam, kalau ketok je pintu Fatimah tanya, hai, kalian berdua jagolah, solatlah, kecik Nabi. Nah, ibu-ibu dek sayang ke menantu, lah pukul 8 sultan ku lun jago, dak je tertokok pintu je. Tak mungkin sultan ku haid dah. Itu keraju awak ke Assalamualaikum itu harus awak perbaiki gitu. Elok
Lanjutkan. Jadi itulah kondisi perekonomian. Nah, mari kita lihat dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum di antaranya. Ammal halatul iqtisadiyatu. Adapun kondisi perekonomian, fatabi'atil halatul ijtimaiyah. Sebenarnya mengikut kepada kondisi sosial. Sosial tadi akhlak berbagai macam yang kacau balau, nilai-nilai yang hancur, akhlak yang sudah tunggang balik berbagai macam. Nah, sebenarnya kondisi ekonomi sebelum sebalik saja itunya. Hampir sama saja. Nah, wa yattadihu dhalika idza nazarna fi turuqi ma'ayisil Arab. Kalau awak nak jalik, akan terlihat jelas yang demikian apabila kita nazarna, apabila kita melihat sambil memperhatikan bagaimana tata cara kehidupan masyarakat Arab. At-tijaratu kanat akbar wasilati lil husuli ala hawaijil hayah. Bisnis perdagangan merupakan satu media yang terbesar untuk mendapatkan kebutuhan kehidupan. Wal jawlatu tijariyah la tatayassar illa idza sadal amnu wassalam. Nah, tentu ketika itu kondisinya jauhlah ekspedisi, perjalanan, bisnis perdagangan yang tadi wak sabut rihlatus syita ke Yaman, rihlatus saif musim panas ke Syam itu tidak mudah sebenarnya. Aku tak mudah jaraknya. Bisa sebulan pergi sebulan balik. Dari Makkah sampai ke Palestin naik unta. Itu sebulan pergi, sebulan balik. Itu makanya Isra Mi'raj tak nyopi cayoi tu. Kan itu yang mereka datang kepada Nabi, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, nado kami mendengar duto dan segadang ikut untuk mempengaruhi Abu Bakar. Kalau bahasa awak, bara banyak orang berduto, kodam paling parah duto nak dengar. Bahaka itu. Nah, kan kau banan jo kawan kau tu. Apa tu? Wak cuboy bahasa Minang ya. Apa tu? Abu Jahal mau cerita. Kami saja darabna kibadan naqati. Kami tunggangi untuk kami pai ke Ilya. Ilya tu Palestin kini, Masjidil Aqsa itu. Ke Ilya, Syam itu. Syahran dhihaban, sebulan pai sebulan balik. Kawan kau mau tanya, semalam saja pulang balik ke situ. Alai masuk dia kang kau tu. Begitu tu. Abu Jahal mengecek ke Abu Bakar. Tapi patah hujah Abu Jahal dengan kalimat sederhana. Agak Abu Bakar, aqalahu huwa, betulkah dia yang mengatakan itu? Jawaban Abu Jahal, qala na'am, iyo, wan nas sami'tuhu wan nas, aku mendengarkan langsung, ambo dengar langsung, dan orang banyak mendengar. Kecil Abu Jahal tu betul kok kawan ambo Muhammad yang mengatakan itu? Iyo, kecil Abu Jahal. Ambo dengar langsung, dia teringu ambo kok orang banyak mendengar lo. Kata Abu Jahal. Kecil Abu Bakar, in qalahu, nah, jika betullah dia yang berkata demikian, la sadaq, tentu benarlah perkataan itu. Kaji Abu Jahal, atau saddiquhu, engkau percaya jo lay. Kalau bahasa awaknya, di mana tak akak, dia buka kaki gitu, saya nak keluar. Tapi apa kata Abu Bakar menjawab? Kata Abu Bakar, laqad saddaqtuhu fima huwa ab'adu min dhalika, gitu.
ambolah picayo membenarkan Muhammad itu dalam perkara nan lebih jauh dari yang kau baca sebentar kot. Iko enteng baru kalau urusan semalam ke Palestin balik-balik tu ringan. Nah, seketik masalahnya tu. Lebih dari itu salamualaikum lambo percayai. Apa tu? Laqad saddaqtuhu bi khabaris samai bi kulli yaumin wa lailatin. Ambolah percaya ke Muhammad tu membawa cerita dari langit siang dan malam. Mana lebih parah daripada ke Palestin tu? Nah, akhirnya bungkam. Tapi awak balik ke cerita sejarah tadi. Itu sejarah sebulan dengan perjalanan melintas padang pasir yang tentu jarak dari kampung ke kampung, kabilah ke kabilah, itu jarak yang jauh, yang berpeluang terjadinya apa? Gangguan keamanan, adanya penyamun di jalan dan berbagai macam. Nah, karena itu apa dikatakan oleh Syekh Mubarak Furi, at-tijaratu, memang bisnis adalah salah satu yang terbesar dari jalan atau kehidupan yang dilalui yang untuk menunjang kehidupan mereka. Tetapi al-jaulah at-tijariyah, al-jaulah at-tijariyah itu perjalanan bisnis keliling seperti itu, dingin ke Yaman, panik ke Syam, itulah tatayassar, tidak mudah begitu saja, illa kecuali idza sadal amnu wassalam, kecuali kalau memang kondisi mayoritas, kondisi yang dominan perjalanan itu adalah aman dan damai. Banyak perampok di jalan, baca rohnya ekonomi. Nah, abang kok ikut wak pelajari nanti bapak dari ibu kalau wak beraja sejarah bana yo tak mendengar saja kan dia analisa tu. Lihat kenapa para ulama mengatakan Nabi itu seorang ahli strategi yang brilian. Kenapa? Itu nampak dari bagaimana beliau mengendalikan. Jadi perang yang dilakukan oleh Nabi itu bukan perang bersenjata di medan tempur saja, termasuklah nanti perang ekonomi. Nah, Nabi tahu jalan-jalan yang ditampuh, bara jalan antara orang Makkah dengan Syam. Yang mau tidak mau ada jalan melintas Madinah, ada jalan yang mengarah ke arah timur dulu, ada yang ke arah barat, dan Nabi tahu peta itu. Sehingga Nabi itu berusaha untuk mengendalikan kabilah-kabilah yang dilalui dalam perjalanan ekspedisi dagang tadi itu. Bukan bebayu. Nah, jangan-jangan Amerika, Eropa, Israel beraja dari strategi Nabi ku awak nendak mengerti. Mereka hanya fahami, kuasailah kantong-kantong ekonomi yang membuat perekonomian awak kau menjadi macet. Akhirnya terpaksa awak minta utang ke mereka. Ketika makan awak lah bergantung jo keringat orang lain, nanti terjadilah utang awak indak jalan. Waktu itu awak akan berbuat sesuai jo kandak mereka. Kan begitu jadinya tu. Ambo ingat tu kecek Syekh Sya'rawi. In turid ayyakuna kalamuka min ra'sika falyakun ta'amuka min fa'sika. In turid ayyakuna kalamuk min ra'sik falyakun ta'amuka min fa'sik. Jika engkau mau kalam, ucapan engkau itu sumbernya adalah kepalamu, artinya kecek aku keluar dari utak awak, tak utak orang dok. Bukan ada orang ngecek kini, tak dari kepalanya isinya dok. Dia jadi speaker saja. Kan ada kini ngecek siko tu, bunyi sinan, bunyi situ, sumbernya cek sikonya. Itu nanti jadi bazar-bazar tu perangainya tu. Sampaikan ini lah sadonya tu berantang-tantang itu sesinya tu. Itu caranya.
Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Kalau kita ingin perkataan kita ini sumbernya dari kepala kita, ana harus buat pelok pertama. Harus diperbaiki adalah ta'amuk. Makan engkau dulu. Dari masanya, dari kampak engkau sendiri. Kalau dia awak, dari pangku awak makan. Tapi kalau makan di pangku orang, kece awak dari kepala orang tu asalnya begitu. Dan banyak terjadi. Setiap macam-macam terteliang perut bari bakun. Anak nak jadi seloleh. Begitu, kau yo nak makan luak bako gitu. Tu nasihat itu kini ko aktual benar tu. Sangat berharga. Orang baru bisa independen mengecek kalau paruinya tak diisi de orang dah. Yo nama isi surang. Dari keringnya. Kalau parui awak ko, parui awak tu, bergantung je orang lain, ajan ke dikecek bisa bebas mengecek. Kanlah ado dulu. Nabi itu yang Nabi tahu. Begitu cerdas dan briliannya beliau. Jadi kalau awak bicara tentang fatanah, salah satu sifat Nabi yang 4 yang kita yakini, wajib kita yakini ada pada Nabi apa? Fatanah. Cerdas. Dari mawak tahu cerdas Nabi. Nah, itu guna beraja sejarah Nabi itu. Sehingga tampak dia baiko kecerdasan Rasul. Nah, sehingga beliau tahu tu. Ko jalur iko, ko jalur iko, ko jalur iko. Kalau ada, beliau cuba dekati dan taklukkan kabilah-kabilah di jalur perdagangan. Nah, kalau jalur perdagangan itu dikuasai oleh sekutu-sekutu Nabi, apa terjadi pada Makkah? Pada orang Quraisy. Abayo ekonominya. Nah, itu strategi. Karena itu, kalau ada bisnis seperti itu, keamanan, ya. Kalau orang kini kondusivitas katanya, harus kondusif, baru bisnis bisa. Adik Nabi, itulah yang dikuasainya. Simpul tadi. Disitulah cerdasnya Rasul.